Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar di Dialog Palembang pagi ini kita akan membahas masalah emas yang kian hari kian naik ya. Ini harga emas di Palembang 14 April 2025 untuk jenis batangan mulai dari 1,9 juta per gram dan harga emas batangan galeri 24 ini dengan harga Rp1.939.000 per gram dan logam mulia antam ini sebesar maksud kami Rp1.964.000 per gram. Untuk membahas permasalahan emas yang ada di Kota Palembang ini, kita sudah terhubung melalui via Zoom mengenai fenomena berburu emas. Bersama analis gold market ada Bapak Kadek Julio Rizwan Saputra. Selamat pagi Pak Julio. Pagi, sehat kabarnya Pak Julio pagi hari ini? Sehat. Alhamdulillah sehat. Nanti kita juga terhubung bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang, Ibu Rahmania. Mungkin sudah terhubung Ibu Rahmania? Belum ya? Baik, kita ke Pak Julio dulu. Ini dia panggilnya Pak Kadek atau Pak Julio nih Pak? Pak Julio aja. Pak Julio aja. Pak Julio, kalau dilihat fenomena berburu emas ini kian hari kian naik. Kabarnya sudah 10 juta 10 juta 800 rupiah. Ini untuk per satu sukunya. Kalau melihat fenomena berburu emas, memang sih harganya fantastis banget ya. Kalau sebagai analis emas sendiri, faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas saat ini seperti apa nih Pak Julio? Sebenarnya banyak juga yang mempengaruhi ya. Untuk saat ini harga emas itu mengalami kenaikan cukup signifikan ya. Iya. Mungkin saya rangkum ada 5 sih faktornya yang sempat saya analis kenapa harga emas khususnya di tahun 2025 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kita tahu sama-sama adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ya, di mana Amerika Serikat menaikkan tarif impor. Itu yang menjadi salah satu penyebab utama kenapa harga emas mengalami kenaikan. Terus kemudian adanya perlambatan ekonomi menjadi salah satu faktor juga, dan kemudian melemahnya harga dolar menjadi salah satu faktor juga, dan beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak mungkin lepas dari Bank Sentral Amerika Serikat serta pembelian emas secara masif di dunia. Nah, itu mendorong harga emas mengalami kenaikan. Baik. Nah, ini faktor yang tadi disampaikan Pak Julio. Kalau misalnya faktor tersebut yang mengakibatkan harga tinggi, kabarnya juga masyarakat ini masih banyak yang memburu emas ini Pak Julio. Banyak banget malahan, Mbak. Karena kan kita lihat bahwa emas ini dilihat dari awal tahun, pergerakannya memang sangat-sangat signifikan ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Hanya hitungan beberapa bulan kita bisa lihat awal tahun itu harga emas masih di area 900.000 kalau kita bicara emas batangan emas fisik ya. Itu masih di harga 900.000 per gram. Ataupun kalau kita bicara emas dunia itu masih di harga 2.613 US dollar per troy ounce. Nah, hanya hitungan beberapa bulan harga emas sudah mengalami kenaikan hampir 25%. Sekarang sudah di harga 1,9 juta per gram. Dan kalau bicara emas dunia sudah sampai di angka 3.345 US dollar per troy ounce. Nah, ini masyarakat mungkin dilihatnya sebagai sarana investasi karena pergerakan yang cukup signifikan, dan ini menjadi lindung nilai ataupun sebagai sarana dia untuk ya seperti saya bilang, investasi jangka panjang, jangka menengah memang saat ini emas yang menjadi acuan utamanya. Baik, tapi kalau menurut Mas Julio sendiri sebagai analis dari gold ini, apakah ada kemungkinan dengan harga 10 juta 800 per suku akan tiba-tiba mengalami penurunan atau malah sebaliknya nih Mas Julio? Halo?
Kalau dilihat dari trennya ya, sekarang emas masih tren positif banget sih Mbak. Iya. Maksudnya untuk halo, Iya, silakan. halo Mbak. Iya, halo, silakan Mas Julio, dilanjutkan. Nah, kalau untuk saat ini trennya sangat positif. Kalau untuk saat ini sih trennya positif banget sih Mbak. Kenapa? Kalaupun ada penurunan mungkin hanya kayak seperti kemarin waktu di hari kita bicara hari Senin, penurunan harga emas sempat terjadi hanya sebentar saja, tapi tren dari hari Selasa ke Rabu sampai saat ini masih positif mengalami kenaikan. Iya. Baik, ini mungkin karena gangguan sinyal ya, kita sedikit terhambat terhubung bersama Mas Julionya. Untuk Anda yang mungkin ingin bergabung bersama kami, silakan ingin bertanya-tanya juga tentang masalah emas di line telepon di 0711 369977 atau juga melalui line WhatsApp di 0821792790. Kita cobain lagi ya, Mas Julio mungkin bisa dengar suara dari dalam, Mas Julio? Baik, ini terganggu ya dengan koneksinya ya. Halo Mas Julio. Baik, nanti kita akan mencoba untuk menghubungi kembali bersama narasumber kita pagi hari ini. Ada analis gold market, ada Mas Julio Rizwan Saputra, dan nanti juga kita akan mencoba terhubung bersama Ibu Rahmania MSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Pendengar, ini berbicara mengenai harga emas ya. Jadi harga emas ini memang mengalami kenaikan. Jadi harga emas di Palembang per 14. Baik, kita coba kembali terhubung bersama Mas Julio. Halo, Mas Julio. Halo, ya. Bisa Mbak dengar suara Dela, Mas Dela. Julio? Jelas Mbak Dela. Jelas, baik. Mas Julio, kalau untuk masyarakat yang memang masih berburu dengan emas, nah cara memilih jenis investasi emas yang bisa dikatakan tepat seperti emas batangan, koin emas, atau emas apa nih bisa dijadikan jenis investasi yang baik gitu Mas Julio? Sebenarnya untuk kita sebagai masyarakat yang mungkin kita bilang awam ya, Iya. untuk memilih investasi emas yang tepat ya, tentunya sebenarnya semua produk emas, baik itu kita bilang saham emas, ataupun baik itu secara emas digital, ataupun emas fisik, ataupun kita bilang emas batangan, termasuk juga emas spot ya, itu sebenarnya semua bagus sih Mbak. Cuman kita harus tahu bahwa di mana kita untuk berinvestasinya. Tentunya kita harus berinvestasi atau membeli produk tersebut di tempat-tempat yang sudah legalitas, mempunyai legalitas yang memang sudah terdaftar, baik itu di OJK serta Bapepti, ya kan. Tentunya juga sudah ada tempat-tempat seperti kita bicara mungkin kayak Pegadaian atau butik emas, ataupun kita bicara namanya di Bank BSI, juga, dan mungkin juga ada beberapa perusahaan yang sudah memperjualbelikan, memfasilitasi masyarakat dalam bertransaksi di bidang nilai emas juga, yaitu emas spot juga. Ya tentunya yang sudah terdaftar di pemerintah kita ya Mbak Dela ya. Iya, baik. Ada pertanyaan di WhatsApp ini dari Mbak Dwi yang ada di Pelaju. Selamat pagi Mas Julio, mau bertanya. Kalau investasi emas yang baik emas kuningan atau emas putih? Mengingat kalau beli harga emas putih ini harganya mahal, pada saat dijual ini cukup lumayan turun. Sebaiknya lebih memilih investasi emas putih atau emas kuningan? Oke, silakan Mas Julio, boleh ditanggapi. Oke. Lebih baik mana ya antara emas kuning atau emas putih? Untuk saat ini memang kalau kita lihat fenomena yang terjadi, masyarakat kita lebih cenderung ya permintaan sendiri. Kemarin sempat saya baca satu artikel juga, emas kuning menjadi tren utamanya ya, karena juga secara untuk tingkat likuiditasnya lebih gampang dan lebih mudah ya Mbak Dela ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk harga dibandingkan emas putih ya. Kalau harga emas putih sendiri kenapa sih Mas kalau kita belinya mahal tapi kalau dijualnya tuh lumayan turun itu Mas? Karena ini tergantung daripada kita bicara namanya, tetap kalau kita bicara komoditi emas ini kan adanya permintaan dan penawaran Mbak Dela. Nah, karena familiarnya kita bicara sekarang nih masyarakat, kenapa istilahnya FOMO untuk berinvestasi emas. Karena bukan karena FOMO-nya, karena memang kita melihat bahwa tahun-tahun ini nih penyebaran
era media sosial, informasi itu sangat-sangat cepat ya, Mbak. Ya. Jadi masyarakat itu melihat bahwa penyebaran informasi ini membuat masyarakat melek akan emas ini menjadi salah satu alternatif investasi. Nah, begitu juga tentang emas kuning nih. Kenapa sih emas kuning lebih menjanjikan, atau kenapa emas putih itu menjualnya lebih turun harganya? Karena media informasi kita lebih cenderung kepada emas kuning, Mbak. Dan Oke. kurangnya permintaan penawaran di bidang produk emas putih sendiri. Baik, baik. Ini ada pertanyaan kembali dari Pak Paris yang ada di Skip, mau bertanya, istri saya suka sekali investasi emas. Nah, ini untuk menjaga kualitas emas sebaiknya dijaga seperti apa perawatannya? Ataukah boleh digunakan setiap hari atau pada saat mencuci piring, mandi harus dilepaskan biar kadarnya ini tidak berkurang? Mohon penjelasannya dari Paris di Skip. Silakan Pak Julio. Mas Julio. Oh, berarti kalau misalkan berarti emas yang diinvestasikan atau emas yang digunakan adalah perhiasan ya. Ya, Mas Nah, kalau perhiasan. kita bicara emas perhiasan, tentunya lebih baik tidak digunakan dalam jangka yang sering. Maksudnya dipakai sehari-hari sih, lebih tepatnya. Karena kan emas itu apabila kita pakai sehari-hari, apalagi tiap hari, itu belum lagi terpapar sinar matahari, belum lagi terkena cairan, itu akan sangat mempengaruhi kadar emas sendiri, Oke. Mbak Dela. Nah, jadi Mhm. makanya kenapa kita banyak dari zaman dulu sampai sekarang pun mengatakan emas itu sebagai investasi lebih cenderung ya daripada perhiasan. Mungkin logam mulia itu menjadi lebih baik daripada sekedar kita investasi perhiasan saja. Karena tatkala di emas perhiasan pun ada nilai yang mungkin nanti turun apabila ada kita bilang cacat fisik. Iya. Nah, apabila kita pakai setiap hari ini kan ada kecenderungan risiko cacat fisik, Mbak. Iya, betul. Nah, itu akan menyebabkan penurunan nilainya sendiri. Baik. Mas Julio, Seperti itu, Mbak Dela. kalau misalnya untuk seperti logam mulia sendiri ada perlu perawatan khusus nggak? Atau sekarang kan kayak ada masyarakat tuh nyimpan kayak di dompet-dompet gitu ya. Ini ada perawatan khusus atau minimal seminggu sekali dibersihin, atau ya udah nggak perlu, bedakan dengan emas perhiasan gitu? Kalau untuk logam mulia sih tidak ada perawatan khusus ya, Mbak. Malahan sekarang kan beberapa mungkin kita bilang tempat untuk kita bertransaksi di bidang emas, contoh Pegadaian, butik emas, atau beberapa seperti di bank pun sudah menawarkan deposit box, ya Oke. kan, untuk menjaga emas kita. Adapun juga kita bilang cicil emas, kita bisa membeli emas logam mulia dengan cara mencicil. Nanti emas logam mulia kita akan secara aman dijaga oleh pihaknya. Nah, seperti itu. Kalau untuk logam mulia sebenarnya tidak ada perawatan khusus yang harus kita lakukan ya, sebagai pemiliknya sendiri. Baik. Kalau untuk berinvestasi emas, bisa nggak sih dapat dari misalnya ada dampak dari inflasi atau juga bisa dikatakan ketidakstabilan ekonomi ke depannya nih Mas Julio? Sebenarnya dengan emas ini kan sangat-sangat sensitif dengan ketegangan geopolitik yang ada di dunia, Mbak ya, Mbak Dela ya. Artinya apa? Kalau kita lihat saat ini, kenapa juga seperti tadi saya di awal bilang, kenapa sih di awal tahun ini emas sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan? Iya. Karena memang emas ini kita bilang kategori adalah sebagai safe haven, lindung nilai terhadap dampak-dampak yang terjadi di dunia. Seperti tadi saya bilang, Amerika Serikat menaikkan tarif impor, terhadap 57 negara, dan ini sangat mendorong terjadinya keterlambatan ekonomi serta adanya ancaman resesi global. Nah, membuat banyak masyarakat secara masif di dunia mungkin membeli harga emas. Dan informasi-informasi ini kan cenderung sekarang sudah juga masuk ke Indonesia, sehingga mungkin masyarakat kita juga melek akan hal tersebut dan menjadikan emas itu sebagai alternatifnya terhadap ancaman resesi global ini. Apalagi kalau kita lihat beberapa waktu lalu Indonesia sendiri di indeks harga saham gabungannya mengalami penurunan yang cukup signifikan ya terhadap ekonomi kita di Indonesia, sehingga bagaimana sih langkah-langkah untuk kita mencegah ataupun sebagai tindakan preventif terhadap hal-hal tersebut, ya emas menjadi salah satu mungkin solusinya.
Seperti Halo. itu Mbak Dela. Baik, Mas Julio, ada yang mengatakan masyarakat kita punya pemikiran misalnya beli emas pada tahun 2016 dengan harga satu sukunya 3.300.000. Nah, dijual pada saat tahun 2025 kurang lebih 10 juta. Apakah itu termasuk keuntungan dari masyarakat dengan menjual dengan mendapatkan keuntungan di zaman sekarang, atau sebenarnya harga di tahun 2016 sama di tahun 2025 ini bisa dikatakan sama gitu walaupun jumlahnya beda gitu, Mas Julio? Mungkin kalau seperti itu kita bisa kategorikan keuntungan ya, karena Hmm, pada saat tahun-tahun sebelum tahun 2025, seperti yang saya bilang, di awal tahun saja harga emas itu start secara fisik masih di harga 900.000 per gram. oke. Nah, sekarang sudah mendekati 1,9 juta per gram dan diprediksikan harga emas ini akan mencapai di angka 2,5 juta per gram ataupun paling minimal sudah minggu ini ataupun di akhir bulan ini sudah 2 juta per gram, Mbak Dela. Ya. Baik, ada pertanyaan kembali yang masuk di WhatsApp dari Ibu Despa di Jalan Al-Ghazali. Mau bertanya, kalau beli emas itu apakah setiap toko beda-beda kadarnya? Apakah ini juga menyebabkan harga emas setiap toko emas itu berbeda? Nah ini seperti kalau kita ke lapangan ya Mas Julio ya, toko ini harganya segini, toko di sini harganya segini. Ini gimana Mas Julio? Boleh tanggapi? Kalau misalkan kenapa harga emas di setiap toko itu beda-beda mungkin ya. Sebenarnya kalau kita bilang setiap harga emas di masing-masing toko yang menjual emas itu mereka punya base dasar harganya sendiri, Mbak Dela. Baik. Gitu. Nggak, tidak juga saya bilang katakan apakah akan sama dijual dengan harga yang sama. Ya. Tentunya kan sebagai penjual mereka akan mencari keuntungan di situ. Hmm. Seperti itu. Tapi mereka selalu punya base dasar harga. Di mana base harga dasar emas itu pasti mereka sudah ambil berdasarkan harga emas dunia saat itu di pagi itu dibuka di harga berapa dengan melihat harga rupiah saat ini berapa dan harga dolar saat ini berapa. Mhm, Seperti itu Mbak Dela. baik. Ini banyak ibu-ibu nih yang nanya ya. Ada lagi pertanyaan di 082179279010 dari Ibu Albantani katanya mau nanya, "Mas, kenapa sih kalau setiap kita jual emas nggak ada sertifikat atau surat emasnya ini harganya lumayan turun? Padahal kita kan menjual emas bukan suratnya. Bisa saja kan suratnya ini dibikin sendiri dan ini kalau misalnya kita jual di toko lain harganya juga turun, harus kembali ke toko awal kita beli." Nah, Mas, silakan Mas Julio, boleh ditanggapi. Nah, kalau seperti itu kan cenderung kalau kita bicara seperti yang dibilang berinvestasi di perhiasan ya. Karena memang di setiap toko kadang-kadang sebagai kita bilang mungkin nota pembelanjaan ataupun struk pembelian itu sebagai bukti otentik terhadap emas tersebut. Hmm, Padahal kadang-kadang mungkin teledornya kita juga sebagai pemilik mungkin hilang iya. ataupun lupa letakkan di mana. Hmm, Tapi memang beberapa menjadi satu kelemahan juga untuk di bidang perhiasan sendiri ya, di emas perhiasan sendiri ya. Pada saat kita ingin menjual apabila tidak ada nota pembelian itu menyebabkan harga mengalami penurunan. iya. Nah, maka sebagai salah satu alternatif untuk di bidang emas ini kan produk tidak hanya emas perhiasan ya Mbak Dela ya. Mungkin saya rekomendasikan juga bisa kita mulai berinvestasi ataupun mulai membeli di bidang logam mulia secara emas produknya, kemudian juga bisa di emas digital ataupun emas spot atau Iya. nilai emas. Karena beberapa produk emas ini cenderung kita bicara namanya risiko ataupun untuk hal seperti emas perhiasan lebih minim. Bukan tidak ada, tapi lebih minim. Kita bicara kalau misalkan eh, nilai emas, ya kan, yang tentunya nilai emas dunia ini saat ini di harga 3.345 US dollar per troy ini, kalau kita sebagai masyarakat membelinya, ya kan, kita tidak perlu nanti menjualnya membawa bukti pembelian. Iya. Seperti itu, Mbak Delma. Baik. Kalau misalnya tanpa kebanyakan kan misalnya kita beli di toko ini, terus dijual di toko Hmm? ini nggak mau Mas. Kenapa ya Mas? Toko Mas maunya intinya Mas itu harus balik ke toko awal kita beli gitu Mas Julio. Mungkin lebih kepada kalau kita bicara seperti itu, apakah bisa kategorikan persaingan ataupun karena mungkin pada saat kita menjual, ya kan, dilihat cacat fisik ataupun
mereka punya penilaian tersendiri lah, mungkin toko tersebut ya Mbak Dela ya. Hmm. Karena sebenarnya tidak ada bedanya sih. Makanya cenderung hal ini terjadi apabila kita berinvestasi di emas perhiasan, Mbak Dela. Iya, baik. Ada Cenderung hal-hal ini terjadi di emas perhiasan sehingga memang menjadi risiko tersendiri bagi pemilik emas perhiasan untuk menjual. mungkin karena resiko Makanya kenapa mungkin gimana Mbak? mungkin bisa dikatakan kurangnya kadar tersebut atau juga cacat dari Ya, perhiasan tersebut ya Mas cacat Julio. fisik benar. Kurangnya kadar ataupun cacat fisik itu menyebabkan toko B tidak mau menerima barang tersebut. Karena nanti kan toko B itu akan lagi menjual barang tersebut. Baik, baik. Mas Julio, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung. Siap. Pro 1, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih, Bu? Sama Ibu Sri di Prabu Muli. Bu Sri di Prabu Muli. Silakan, di sini Ya. ada narasumber kita untuk pagi hari ini. Yang ingin bertanya, silakan, ada analis Ya. gold market dari Bapak Mas Julio Rizwan. Silakan. Ya, selamat pagi Mas Julio. Pagi. Ini saya mau tanya ya Mas ya. Kalau investasi yang emas batangan itu apakah termasuk investasi digital atau bukan? Nah, terus kalau kenapa? Ya, silakan Bu Sri dilanjutkan. Iya, kalau satu sukunya untuk emas 24 karat itu ya kira-kira berapa gram ya Mas ya? Baik, segitu saja. Iya. Ya, itu Baik. aja ya Mas ya. Ya, terima kasih Bu Sri di Prabu Muli. Silakan Mas Julio ditanggapi. Apakah emas logam mulia termasuk emas batangan itu ya Mbak Dela tadi ya? Terus satu sukunya berapa gram? Kalau satu suku kalau tidak salah itu kan 3,75 per gram ya untuk gininya. Terus apakah emas logam mulia termasuk termasuk emas digital, ya kan? Kalau kita bicara emas logam mulia itu lebih kepada fisik ya, beda dengan emas digital. Karena kalau kita bicara emas digital atau nilai emas, dia lebih kepada cenderung nilainya yang di perdagangan dan secara memperjualbelikan pun secara digital ataupun online, Mbak Dela, seperti itu. Baik, kita ke pertanyaannya masuk lagi di WhatsApp di 0821792790. Ini dari 08582925 sekian. Mau tanya kalau kita investasi di emas digital, apakah aman? Nah, silakan Mas Julio. Nah, apakah investasi di emas digital itu aman? Seperti tadi saya bilang, tentunya dalam produk sudah kita pilih, untuk itu produk emas, tentunya hal kedua yang kita harus tentukan adalah di mana kita bertransaksinya atau berbelanjanya. Nah, tentunya agar melihat faktor keamanan, tentunya kita harus membeli produk tersebut di badan-badan yang sudah terregulasi secara legalitas. Tentunya ada banyak sekali badan-badan yang sudah terregulasi, ya kan, oleh badan-badan resmi kita di Indonesia yang tentunya sudah memiliki izin dari OJK ataupun Bapepti sendiri. Nah, kalau kita bicara untuk bertransaksi atau membeli produk emas, ya kan, mungkin alternatifnya untuk kita membeli bisa jadi di Pegadaian, butik emas, ataupun di kita bilang di bank atau BSI, atau mungkin beberapa kita sebut namanya perusahaan juga, disebut perusahaan pialang juga yang sebagai fasilitator untuk namanya memperjualbelikan nilai emas, ya kan, yang tentunya sudah terdaftar di Bapepti. Sebenarnya untuk faktor keamanan sendiri yang paling penting ada teregulasi, Mbak, di pemerintah kita. Itu yang paling penting. Baik, berarti ini tergantung juga ya Mas ya soal keamanannya ya Mas ya. Betul. Baik. Karena kalau kita melihat emas itu kan faktor-faktornya yang penting kalau kita ingin membeli emas adalah kenapa sih kita membeli emas ya? Faktor pertama kan memang aman. Yeah. Kedua sebagai sarana investasi, kemudian memang tingkat likuiditas yang sangat cepat, kemudian memang mudah untuk kita transaksikan. Kita tinggal membeli, nanti kita tunggu, karena ini kita bicara emas ini kan adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yang akan terus mengalami permintaan, sehingga nanti ke depannya kita akan mendapatkan keuntungan tentunya di emas. Nah, untuk membeli inilah kenapa faktor utama di awal itu keamanan. Tentunya kita harus membeli produk emas ini di badan-badan yang sudah terregulasi,
Itu yang paling penting, Mhm. yaitu legalitasnya harus kita cek. Baik, ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Kita terima telepon dulu Mas Julio ya. Di line telepon di Boleh. 0711369977 Pro 1, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Selamat pagi Pak Zakaria di Kenten. Ada narasumber kita pagi hari ini, analis gold market bersama Mas Julio Rizwan Saputra. Silakan. Selamat pagi Mas Julio. Selamat pagi. Pagi. Ini ya Mas Julio, kalau menurut analisa tadi saya dengar untuk ke depan tuh bisa menembus 2,5 katanya ya harga emas. 2,5 juta per gram, Pak. Iya, 2,5 juta per gram. Ini sekarang ada hari ini pengumuman baru Amerika melakukan kebijakan naik lagi 100% tuh, 245% dengan Cina. Itu salah satu juga pemicu ya, ada harga emas dari ini. Betul, Pak. Terus yang kedua, kalau logam mulia ini di mana kita kalau mau membelinya tuh? Apakah semua umumnya toko emas menjual juga logam mulia? Oke, segitu saja. Ya, makasih Mbak Dela. Ya, terima kasih Pak Zakaria yang ada di Kenten. Silakan Mas Julio ditanggapi. Tadi yang pertama kurang saya dengar pertanyaan, tapi yang kedua, di mana sih tempat kita membeli logam mulia yang tepat ya? Untuk kita membeli tentunya sudah disediakan seperti di Pegadaian, di butik emas, itu sudah beberapa tempat yang kita bisa membeli logam mulia, dan pun beberapa aplikasi kayak cicil emas pun bisa kita membeli untuk logam mulia sendiri, Mbak Dela. Baik. Nah, untuk yang pertama tadi pertanyaan tentang karena harga emas diprediksikan akan ke 2,5 juta per gram. Ini kan memang karena adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina, dan kemudian Amerika Serikat menaikkan tarif impor di beberapa negara atau hampir 57 negara, dan masih memberikan waktu tempo kurang lebih 90 hari, dan ini kenaikan tarif impor ini yang cenderung akan terus mendorong harga emas menjadi tren positif sih Mbak Dela untuk saat ini ya. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari Bu Neti di Kebun Bunga. Apakah kalau harga emas sudah tinggi seperti ini bisa turun kembali seperti dulu? Pernah hanya 3 juta maksimal satu suku. Silakan Mas Julio ditanggapi. Apakah dengan saat ini emas akan mengalami penurunan? Seperti itu Mbak Dela ya? Iya. Kalau untuk saat ini ya kan, secara analisa emas mungkin akan ada beberapa koreksi ya. Saya bilang koreksi atau penurunan, tapi tidak banyak Mbak Dela. Tidak banyak ataupun tidak akan lama, karena secara tren memang harga emas ini masih sangat-sangat kuat positif untuk terus mengalami kenaikan. Dengan beberapa adanya kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat, itu The Fed, kemudian juga beberapa bank sentral dunia juga membeli secara masif untuk emas sendiri, dan tentunya seperti tadi saya bilang, adanya pelemahan dolar ini yang mengakibatkan emas terus akan menjadi tren positif. Seperti saya katakan kemarin, sempat saya juga ada masyarakat bertanya sama saya, apakah ini emas akan terus terbang? Waktu minggu lalu saya bilang minggu depan akan terus mengalami kenaikan, dan terbukti hanya hitungan beberapa hari dari Jumat minggu lalu sampai sekarang, emas memang sudah mengalami kenaikan dari 1,6 sudah menjadi 1,9 Mbak Dela. Hanya hitungan beberapa hari kalau per gramnya ya. Seperti itu Mbak. Baik, ini ada pertanyaan kembali yang masuk dari Ibu Nadi di Bukit, mau bertanya, saya baru kepengen untuk berinvestasi emas logam mulia. Ini kalau untuk harga apakah sama per sukunya dengan harga emas perhiasan atau beda? Mohon penjelasannya dari Bu Nadi di Bukit. Silakan Mas Julio. Nah, kalau seperti itu berarti kan apakah emas perhiasan ataupun dengan emas logam mulia ini akan ada perbedaan harga? Tentunya pasti akan ada Mbak Dela. Nah, perbedaan ini cenderung diakibatkan daripada kadar emas. Nah, malah kalau misalkan saya bilang perhiasan, dia mempunyai seperti mungkin selain kadar, bentuk perhiasannya sendiri, ya. Kemudian belum lagi termasuk berat. Beda dengan logam mulia, memang hanya logam mulia dilihat daripada berapa gram beratnya saja. Nah, tentunya kalau nilai perhiasan itu punya saya bilang seperti tadi, dari kadarnya beda, bentuknya beda, itu sangat mempengaruhi juga sih untuk membelinya atau menjualnya kembali.
Seperti itu Mbak Dela. Karena kadarnya ya Mas ya yang membedakannya Betul. tadi ya. Baik, yang ingin Dan bergabung? apabila Mhm, kalaupun emas perhiasan kena ada lecet, itu kan juga menentukan juga untuk harga mhm, menjual kembalinya. mhm, bener, Beda dengan logam mulia yang cenderung mungkin untuk terjadinya lecet minim kemungkinan, Pak. mhm, Karena tidak dibawa kemana-mana. betul. Kadang pakai Iya cincin kan, juga kalau Kak. perhiasan kita pakai untuk gelang, cincin, kalung, Mhm, kita tidak sadar dalam aktivitas kita sehari-hari kena paparan matahari, mungkin air ataupun ada cairan-cairan tertentu, itu kan sangat mempengaruhi juga. mhm, baik. Baik Mas Juli, ada pertanyaan masuk lagi di 082179279010. Nah ini Mas mau tanya, kalau untuk membersihkan cincin atau perhiasan emas perhiasan yang suka di pasar-pasar itu, apakah cairan tersebut juga mempengaruhi kadar emas yang kita punya, emas perhiasan? Silakan Mas Julio. Nah, kadang-kadang pada saat kita ingin membersihkan emas ini, apakah itu cairan-cairan tersebut akan mempengaruhi juga? Beberapa mungkin kalau misalkan dari pengalaman saya Mbak Dela ya, Ya. tergantung daripada cairan yang dipakai untuk membersihkan sih Mbak Dela. Mhm, Karena kan kurang, kalau kita bicara untuk cairan membersihkan seperti ini kan, kalaupun kita tidak tahu ataupun hanya asal, ya tentu akan mempengaruhi, mhm, ya kan? Nah, beda hal kalau memang sudah ahlinya, mungkin kita membersihkannya di toko ataupun dengan ahlinya, mereka menggunakan cairan yang tepat ya, tentunya ya tidak akan mempengaruhi Mbak Dela. mhm, Nah, berat ini kan mhm, balik lagi informasi kita sebagai masyarakat, betul. bagaimana sih cara membersihkan perhiasan yang baik dan benar agar tidak mengurangi kadar perhiasan tersebut. Mhm, Nah, ini yang pentingnya kita juga sebagai masyarakat mencari informasi yang tepat, Mbak mhm, Dela. baik. Ataupun kita bertanya kepada ahlinya. Mhm. Seperti Ini itu, Mbak Dela. sangat penting ya, selain harga naik, edukasi tentang menjaga emas perhiasan ataupun emas batangan ini sangat penting Mas Julio ya. Ya, benar. Baik. Mas Julio, kita terima telepon kembali ya. Ada yang ingin bergabung? Pro 1, Boleh. selamat pagi. Iya, pagi. Pagi, dengan siapa di mana nih Mbak? Dengan Wanda di Alang-Alang Lebar. Mbak Wanda di Alang-Alang Lebar. Silakan Mbak Wanda. Oke, Mbak Dela mau tanya nih, Iya. hari ini tentang emas ya. Ya. Nah, ini kan kita beli nih emas waktu harganya sekitar 6 atau 7 juta. Cincin kita Mhm. simpan, terus kita mau jual nih saat harga emas lagi naik. Tapi ketika dijual katanya ini emasnya menyusut. Padahal emas itu kan tidak pernah dipakai. Hmm, Nah, itu gimana Mbak Dela? baik. Sekarang ini lebih baik simpen emas bentuk cincin atau logam mulia sih Mbak Dela? Baik, segitu saja Mbak Wanda. Oke. Terima kasih Mbak Wanda di Alang-Alang Lebar. Silakan Mas Julio ditanggapi Mas Julio. Nah, seperti tadi saya bilang statement tadi, Mbak Dela. Untuk saat ini ya, dibandingkan perhiasan, memang logam mulia menjadi produk emas yang lebih menjanjikan Mhm. ataupun minim risiko untuk hal tersebut. Karena pada saat kita membeli, karena kita balik lagi sebagai masyarakat awam membeli harga emas ataupun produk emas baik itu perhiasan, kalau kita tidak tahu informasinya ataupun salah membeli, kadang-kadang mungkin terkena oknum lah, kita bilang Mhm. oknum-oknum tertentu mungkin kita sudah hanya penting, oh ini emas kadarnya sekian dan kita tahu harga emas itu bagus, kita beli. Tapi kita tidak tahu apakah ini emas benar atau emas-emasan. Hmm. Nah, ini yang pentingnya kita informasi ataupun edukasi di masyarakat sendiri agar juga tidak hanya sekedar FOMO Iya. ataupun sekedar ikut-ikutan tren, tapi tanpa tahu bagaimana informasi atau edukasi yang benar. Mhm. Makanya penting halnya kita sebagai masyarakat yang awam melihat ini sebagai sarana mungkin menjadi tren positif juga untuk masyarakat. Kedua, menjadi alternatif investasi, tapi harus teredukasi juga akan Iya. informasi-informasi yang ada. Mhm. Seperti itu, Mbak. Baik. Tapi tadi Tapi prepare untuk saat ini lebih ke logam mulia sih, Mbak Dela. Lebih ke Atau logam emas mulia. digital, emas spot, itu lebih prefer untuk kita saat ini investasi. Baik, Mas Julio, yang ditanyakan Mbak Wanda tadi, emasnya itu nggak pernah dipakai, malah disimpan, cincin ya. Tapi pada saat mau dijual, katanya kadarnya berkurang ini. Nah, penyusutan kadar ini kadang-kadang ada beberapa faktor sih, Mbak. Mhm. Kalaupun tidak dipakai, nah pada saat kita membeli, apakah benar emas ini kadarnya sekian? Mhm. Nah, ini kan beberapa faktor yang juga karena kita mungkin sebagai masyarakat orang tidak melek akan hal tersebut. Nah, kedua, pada saat kita memang tidak Maju. pakai, apakah mungkin Iya.
emas ini mengalami penurunan karena akibat beberapa hal, ya kita tidak tahu faktor X-nya ya. Iya. Maka pentingnya pada saat kita ingin menjual perhiasan kita ini, kita harus menanyakan kenapa sih bisa terjadi penyusutan kadar. Mhm. Nah, faktor-faktor ini yang kita harus juga dapat informasinya. Penyebabnya apa? Mhm. Seperti itu, Mbak. Baik. Makanya untuk saat ini perhiasan mungkin memang bagus, tapi ada yang lebih bagus di beberapa produk emasnya sih memang daripada sedangkan perhiasan. Mhm. Baik, Mas Julio ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Abbas di Pelaju, mau nanya, apakah kadar emas di arisan Antam di Pegadaian itu sama atau beda dengan emas yang dijual yang sudah jadi perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin? Dari Ibu Abbas di Pelaju, silakan Mas Julio. Apakah emas yang kita beli di Antam ataupun di perhiasan itu beda? Tentu beda, Mbak Malila. Ya kan? Kalau kita bicara emas Antam mungkin lebih kepada logam mulia ya. Iya. Dengan perhiasan tentu akan sangat jauh beda terhadap kadar dan karatnya. Itu Mbak Dela. Karena kalau Oke. kita bicara namanya perhiasan, Mhm. ya balik lagi yang menentukan kadar dan karatnya kan, serta bentuk emasnya sendiri, bentuk apa kalungnya bagaimana bentuknya, cincin bagaimana bentuknya, ya kan? Itu kan juga menentukan kan. Mhm. Beda dengan kalau kita membeli di Antam ataupun Pegadaian ataupun butik emas yang memang logam mulia memang seperti itu bentuknya. Oke. Kadar memang sebesar itu gitu. Baik, ada pertanyaan kembali. Nah ini mungkin banyak yang kurang paham ya atau juga kurang teredukasi. Perbedaan. Selamat pagi Mas, mau nanya, apakah beda logam mulia sama emas Antam? Nah kalau seandainya dijual harus juga besertai surat sertifikat atau dengan emas itu aja bisa dijual dengan bebas? Mohon penjelasannya. Silakan Mas Julio. Nah, logam mulia itu kan sebenarnya emas Antam juga ya, maksudnya Oke. secara fisik ya, batangan atau fisik. Nah, pada saat untuk menjualnya seperti apa? Nah, menjual di bidang logam emas sendiri ataupun Antam, sertifikat pun sekarang kalau kita bicara namanya dengan zaman canggih, kemarin seperti saya bilang, saya membeli emas logam mulia, sertifikat itu sudah dikirim lewat online juga Mbak Del. Oke. Jadi tidak harus kita punya fisiknya juga. Nah, dengan bukti kepemilikan itu kan kita bisa menjual juga. Karena kan kalau beda dengan perhiasan yang ada nota pembelian. Baik. Nah, kalau logam mulia kita sudah punya aplikasinya. Kita punya aplikasi, contoh kita bilang punya aplikasi Pegadaian. Kita sudah punya di situ bisa cek berapa logam mulia yang kita sudah miliki. Dan sudah ada sertifikat juga di sana. Baik. Nah, Ada pertanyaan kembali yang masuk dari ini 08217947 sekian. Mau nanya Mas, kalau untuk harga emas perhiasan sama logam mulia jauh lebih mahal yang mana kalau di lapangan atau di toko emas? Mohon penjelasannya. Gak ada namanya nih Mas. Silakan Mas. Lebih mahal logam mulia atau gimana Mbak Dela? Emas perhiasan. Mas Bren, kalau bicara lebih mahal, mungkin saya bilang lebih mahal di logam mulia ya saat ini ya. Kalau perhiasan kita bicara balik lagi itu kan kalau perhiasan masih ada kadar dan karatnya Mbak Dela ya. Itu. Karena kan mungkin kalau kita bicara bentuknya kalung, mungkin emasnya berapa kadar nih? Berapa persen kandungan emas di dalam bentuk kalung ini? Ya kan? Berapa karat nih? Tapi kalau logam mulia kan tidak ada kadar karatnya memang. Oke. Berapa gram? Ya kan satuannya. Kalaupun kita sekarang di media informasi kita searching harga emas logam mulia per gram, dia sudah langsung muncul untuk satuan 0,1, 0,5, 1 gram. Harga beli dan harga jual kembalinya pun sudah jelas. Baik. Nah, beda dengan perhiasan kadang-kadang kayak tadi toko A dengan toko B ini beda nih harganya nih. Ya kan? Acuannya kadang-kadang beda mungkin 10.000, 15.000, tapi kan ada perbedaan di situ Mbak Dela. Iya. Nah, beda dengan logam mulia yang sudah memang ada pakemnya. Baik. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Mbak Sri yang ada di Palembang mau nanya Mas. Ini kenapa sih harga emas perhiasan upahnya mahal banget? Bisa lebih dari 300 ribuan. Nah pada saat kita jual kembali ini juga dipersoalkan soal upah tersebut. Mohon penjelasannya Mas. Oke Mas Julio boleh tanggapi Mas Julio. Itulah saya bilang mungkin risiko di perhiasan seperti itu ya Mbak Dela ya. Jadi beberapa faktor risiko kalau kita berinvestasi di bidang perhiasan. Banyak masyarakat kita ini saat ini kan FOMO-nya di bidang apakah di bidang perhiasan atau di bidang logam mulia. Makanya sebelum
kita membeli produk emas sendiri, kita harus tahu dulu, ya kan, daripada risiko daripada produk masing emas ini tersendiri ya, Mbak Dela ya. Jadi kalau misalkan apakah hal itu bisa terjadi ya tentu karena di bidang perhiasan sendiri, Mbak Dela. Baik, ini ada Nah, baik, Mas Julio, ini ada pertanyaan kembali di YouTube channel kami dan ini disiarkan juga melalui YouTube channel ada Mbak Pur. Fenomena viral di saat harga tinggi malah berburu emas. Ini wong kaya gala nih, wong soge gala nih. Emang Mas yang diburu kadarnya berapa gram sih Mas? Oke, boleh Mas Julio ditanggapi. kalau untuk saat ini ya sebenarnya masyarakat ini kan FOMO-nya ini karena melihat emas itu sebagai sarana investasi, akhirnya memukul rata semua emas kita beli. Iya. Tidak melihat lagi hanya kadar karat. Yang penting kita beli emas untuk mendapatkan investasi, untuk mendapatkan keuntungan. Iya. Malahan harusnya ya kan sebagai masyarakat yang melek akan dunia investasi, kita harus melihat beberapa faktor. Kalau kita melihat beberapa faktor ini yang mungkin harus saya edukasi kepada masyarakat adalah produk emas yang kita ingin beli ini emas apa, Mbak Dela, sebenarnya itu. Nah, kalau kita hanya ajang FOMO, mengikut dan hanya bahwa kita beli aja emas perhiasan karena harga emas akan terus mengalami kenaikan, belum tentu akan nantinya itu akan mendapatkan nilai tambah ataupun sebagai aset investasi. Bisa jadi beberapa faktor akan terjadi kasus-kasus seperti turunnya kadar ataupun terjadi cacat fisik seperti itu, Mbak. Ya kan? Nah, maka penting halnya bagi masyarakat awam ataupun dalam memilih produk emas tentunya kita harus balik lagi ke tujuannya lagi. Tujuan emas ini untuk apa? Produk yang ingin dibeli apa? Ataupun produk yang ingin kita pakai investasi ini apa? Apakah kita membeli fisiknya logam mulia atau kita membeli saham emasnya ataupun kita membeli nilai emas spotnya, ya kan? Atau seperti apa? Malahan cenderung seperti minggu kemarin, saya sempat melakukan coffee talk dengan beberapa masyarakat juga, ya kan, bahwa investasi emas yang saat ini yang paling bagus itu seperti apa? Yang aman, mudah, dan bisa kita perjualbelikan, Mbak Dela. Dan menjadi salah satu nomor satunya memang kita memperjualbelikan nilai emas atau emas spot, ya kan? Ya. Baik lagi, tentu saya mengedukasi kepada masyarakat, kalau kita ingin membeli nilai emas spot, itu kita harus membeli di badan yang sudah teregulasi di Bapepti, ya kan? Tentu sudah memiliki izin resmi, ya kan? Sudah terdaftar di regulasi-regulasi pemerintah. Dan pada saat kita ingin membeli nilai emas ini, memang sangat lebih menguntungkan daripada sekedar hanya fisik, ataupun sekedar logam mulia. Karena kita tidak perlu memegang secara fisiknya, Mbak Dela, karena kita cuma belikan nilai, dan secara keamanan pun sudah sangat aman karena sudah teregulasi dan lebih mudah dicairkan. Karena hampir kalau kita bicara nilai emas, itu kita bisa bertransaksikan nilai emas sendiri hampir 24 jam, hampir dari pagi ketemu subuh, Mbak Dela. Beda dengan fisik yang kadang-kadang hanya pagi sampai sore. Jika tutup ya kita tidak bisa bertransaksi. Tapi kalau bicara nilai emas, Mbak Dela, malam pun masih bisa kita transaksikan. Kenapa? Dengan perkembangan zaman sekarang, online kita bisa menjual beli nilai emas kita secara aplikasi. Dan pada saat malam mengalami kenaikan harga emas karena mungkin kita melihat pasar global, itu kita bisa mendapatkan cuan lah di situ, keuntungan di situ. Seperti itu, Mbak Dela. Baik, jadi ini sangat disarankan juga kepada masyarakat karena sedikit edukasi atau juga sosialisasi bahwa emas logam mulia ini lebih menguntungkan jauh ya Mas ya daripada emas perhiasan. Betul. Karena bisa kalau emas perhiasan itu banyak sekali efek dari kurangnya kadar, terus juga cacat fisik ya Mas ya dari emas tersebut. Baik, Mas, ini ada pertanyaan di YouTube channel kami, ada Irham Bensolen. Fenomena cari emas saat tinggi, kalau hemat saya bukan untuk beli. Stabilitas emas yang kadang dipengaruhi oleh geopolitik juga. Silakan Mas Julio ditanggapi. Gimana tadi pertanyaan Mbak Dela? Fenomena cari emas saat ini tinggi. Kalau hemat saya bukan untuk beli. Ini stabilitas emas yang kadang dipengaruhi oleh geopolitik juga. Sebenarnya kalau misalkan untuk saat ini ya, dengan adanya ketegangan geopolitik ataupun dengan FOMO-nya masyarakat kita untuk membeli emas, sebenarnya kan
balik lagi, ini kan karena adanya media informasi, media sosial yang mendorong akhirnya masyarakat melek akan hal tersebut, akhirnya membeli secara masif sebenarnya Mbak Dela ya. Iya. Kalau kita bicara namanya hanya untuk faktor investasi, sebenarnya kan banyak produk-produk investasi ya, mungkin seperti kita bilang deposito ataupun yang lainnya, ataupun obligasi. Tapi memang saat ini era media sosial atau media informasi ini yang mendorong masyarakat kita FOMO untuk berinvestasi emas. Nah, kalau misalkan apakah dengan ketegangan geopolitik ini lebih baik kita hemat? Nah, baik lagi Mbak Dela, tujuan kita ini apa dulu? Maka tadi saya bilang, apakah membeli emas ini tujuannya kemana dulu? Ya kan, membeli emas perhiasan tujuannya apa dulu? Membeli saham emas tujuannya apa dulu? Ya kan? Karena tujuan ini menjadi salah satu faktor juga. Apakah kita dengan ketegangan geopolitik ini lebih baik kita menghemat karena nanti akan ada penurunan ekonomi atau keterlambatan ekonomi, ya kan? Nah, mungkin emas ini kan sebagai lindung nilai, Mbak Dela. Artinya di luar pada berita-berita keterlambatan ekonomi dan adanya ancaman resesi ini, ya emas sebagai aset lindung nilai. Seperti itu Mbak Dela. Baik. Ya kan, apalagi seperti tadi saya bilang, kemarin sempat indeks harga saham gabungan kita Indonesia mengalami anjlok, ekonomi beberapa negara juga penurunan ya. Makanya orang-orang banyak membeli emas. Seperti itu aja Mbak Dela. Baik, ini ada pertanyaan dari Bunga yang ada di Pelaju. Mau nanya nih Mas, saya pernah beli emas untuk mas kawin saya di PTC dengan saya bandingkan di pasar di Megaria. Kalau di PTC itu kuningnya beda dengan di pasaran. Apakah ini juga berpengaruh nanti kalau saya menjual mas kawin saya tersebut? Silakan Mas Julio. Kalau untuk hal tersebut tentunya akan berpengaruh sih Mbak. Makanya saya bilang, di perhiasan sendiri, di produk emas perhiasan sendiri, risiko-risikonya tetap ada. Memang lebih besar lah daripada di beberapa produk emas yang lainnya Mbak Dela. Dan ini juga sangat mempengaruhi nanti pada saat kita sebagai menjual kembali ya, atau likuiditas kembali ya, menjual kembali. Makanya kenapa saya secara pribadi sebagai pengamat emas sendiri ataupun analisis gold sendiri, melihat beberapa produk emas semua bagus, tapi kita urutkan nih secara risiko yang lebih minim atau secara namanya likuiditas, secara minim untuk namanya mendapatkan keuntungan, ya kan? Kalau kita bilang perhiasan itu menjadi urutan terakhir, Mbak. Perhiasan itu menjadi urutan terakhir. Yang pertama mungkin saya bilang rekomendasikan adalah nilai emas, itu emas spot, Kedua mungkin bicara emas digital, baru emas fisik, emas batangan, kemudian emas perhiasan. Tetap produk-produk emas ini tetap memang menguntungkan. Semua bagus. Tapi kita juga harus melihat beberapa faktor yang mendukung itu semua adalah faktor namanya apa? Baik lagi keamanannya, likuiditasnya, kemudian nanti kemudahannya dalam melakukan transaksinya kembali, seperti apa, itu Mbak Del. Baik. Mas Julio, kita sudah terhubung bersama narasumber kita, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan ini karena di kantor Bu Rahmania ini mengalami kebakaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rahmania. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbak Dela, Pak Julio. Sama-sama Ibu. Ya, ini kabarnya terjadi kebakaran ya Bu ya? Betul Ibu. Baik, ini sehat kabarnya Bu Rahmania untuk pagi hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah sehat. Tadi kita berbicara panjang lebar nih Bu sama ahli emasnya nih, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini, ibu-ibu rata-rata ini menanyakan investasi soal emas. Nah, kalau dari pandangan Bu Rahmania sendiri soal emas berbisnis dalam Islam, ini sebenarnya kalau berbicara masalah bisnis terus juga menjual emas dengan mendapatkan keuntungan, kalau dari bisnis Islam sendiri ini seperti apa pandangan Bu Rahmania? Ya, baik Mbak Dela, izin menjawab ya. Kalau dari konteks Islam sendiri untuk perdagangan emas ini kan masih dianggap halal ya, selama tidak itu. Baik. Kalau untuk penjualan sendiri, kalau kita kan mendapatkan berbicara yang namanya emas ya, baik tadi logam mulia ataupun emas perhiasan, banyak juga dari kalangan ibu-ibu ini selain investasi juga kepengennya dapat keuntungan Bu Rahmania ya. Kalau dari pandangan Ibu sendiri, apakah boleh kita juga kayak sekarang kan walaupun harga emas tinggi, banyak juga masyarakat di Kota Palembang ini berburu emas, dengan kabarnya stok ini juga sudah menipis nih Bu.
Ya, baik, Mbak Dela. Jadi kalau misalnya untuk berinvestasi, menurut saya hal ini sah-sah saja ya, tidak bisa. Oke. Kita bisa menjual, mungkin bisa dikatakan ini menguntungkan bila dijual itu dalam jangka waktu yang lebih dari 5 sampai 10 tahun. Mhm. Menurut saya sah-sah saja kalau misalnya tujuan ibu-ibu di Palembang ini menginvestasikan emasnya itu untuk dijual kembali. Mhm. Walaupun kalau Ibu lihat sendiri dengan harga yang sekarang per sukunya itu 10.800.000 nih Bu. Ini kalau melihat Hmm. zaman sekarang ibu-ibu menghemat lah ya bisa dikatakan tidak nongkrong di sana sini, makan dengan seadanya. Apakah itu juga termasuk hal yang baik ini untuk masyarakat kita agar bisa membeli emas dan diinvestasi Bu Rahmania? Ya, menurut saya untuk membeli emas itu juga merupakan respon masyarakat ya, Hmm. sebagai aksi bahwa mereka sudah menyadari bahwa saat ini kita harus cari investasi yang aman. Jadi Iya, kalaupun misalnya mereka ingin dari sisi perencanaan keuangan, kalau ditarik dari sisi perencanaan keuangan untuk membeli emas ketimbang nongkrong-nongkrong, iya, ngopi-ngopi kan memang lebih baik ya. iya, Kemudian apa masyarakat juga lebih menyadari gejolak perdagangan global atau pada saat ini juga perang eh, dengan Amerika dan dan Cina Cina. ya. Baik, baik Ibu. Menghemat sendiri, ya. Baik, mungkin Bu Ramania bisa memberikan tips dan trik kepada pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini cara bisa meminimalisir dalam keadaan memang harga-harga kebutuhan tinggi, tapi kita juga bisa mengatur keuangan, bisa juga berinvestasi dengan seimbang Bu Ramania, silakan. Baik Mbak Dela, Pak Julio izin menjawab. Ya, Untuk tipsnya sendiri dalam membeli emas, menurut saya yang pertama kita harus menentukan tujuannya dulu ya. Tujuannya itu apakah untuk berinvestasi atau sebagai perhiasan gitu ya. Kemudian kita juga harus melakukan cek harga. Jadi sebagai konsumen kita cek harga dulu mana yang apa yang terjamin gitu. Jadi sebelum membeli cek harga hari ini berapa, kemudian memeriksanya juga di situs yang resmi seperti Antam gitu ya, Pegadaian, Marketplace gitu. Jadi kita bandingkan di sana biasanya terdapat harga emas yang dari 1 gram, 5 gram gitu ya. Ya. Kemudian bandingkan dulu harganya dengan berita terkini ekonomi kita, Mhm. khususnya tentang emas, karena harga emas dalam negeri juga berpengaruh kepada dari harga emas dunia. Mhm. Mungkin tips yang selanjutnya kita bisa memilih cara investasi. Gimana kita mengecek harga emas? Kita bisa memilih dengan membeli langsung ataupun secara cicilan ya. Jadi emas ini kan bisa kita dapatkan baik kalau kita punya uang kita bisa beli secara tunai ataupun kalau kita misalnya belum tapi kita pengen beli kita bisa cicil sekarang ini ya. Ya. Kemudian pikirkan lagi untuk kita membeli emas ini bagaimana kita menyimpannya. Apakah kita ada safety box di rumah atau kita save secara deposit box gitu ya di bank ataupun kita menyicil tadi kita disimpannya di Pegadaian gitu ya. Mhm. Kemudian kita juga bisa yang harus kita pastikan kita membeli itu cek di mana kita beli gitu ya. Karena untuk keaslian serta sertifikatnya itu sangat penting menurut saya. Mhm. Kalau misalnya kita beli yang di tempat abal-abal, kemungkinan emas-emas palsu yang beredar Ya. itu sangat mungkin gitu ya. Jadi Mhm. kalau misalnya mau membeli emas, kita harus pastikan tempat kita membeli, kemudian cek keaslian, kemudian sertifikatnya juga kita pastikan. Eh, Kemudian untuk tips selanjutnya, bila kita membeli emas, kita pengennya investasi, misalnya tujuan kita sebagai investasi, kapan kita mau mencairkan? Atau Oke. tujuan kita hanya untuk simpan aja gitu ya, Mhm. simpan. Kalau kita berinvestasi, ya paling tidak lebih kita menguntungkan itu 5 sampai 10 tahun kita save. Karena Mhm. kalau misalnya jangka waktunya terlalu singkat, itu mungkin kenaikan harga emas itu memang naik, tapi harga jualnya kan sudah tidak sama dengan harga beli gitu ya. Betul. Jadi
dalam rencana kita untuk mencairkan emas sendiri juga harus kita perhatikan. Berarti Seperti itu, Berarti di Bella. sini konsumen harus bijak ya Bu ya, harus teliti juga, tempat pembeliannya juga harus bisa dikatakan resmi ataupun yang bisa dikatakan Legal. terpercaya ya Bu Rahmania ya. Betul, Mbak Dela. Baik, kita kembali ke analis gold market Mas Julio. Mas Julio, ini mungkin bisa memberikan pesan juga kepada pendengar kita tentang emas mungkin yang bisa dikatakan ini harganya sangat tinggi dan bisa dikatakan biar bisa menjadi investasi yang baik. Silakan Mas Julio. Nah, di tengah kenaikan harga emas yang cukup tinggi ini, kalau misal saya bilang bahasanya mungkin untuk masyarakat sendiri untuk berinvestasi di tengah kenaikan harga emas yang cukup tinggi ini, apakah memang momentum yang tepat untuk saat ini? Tentunya sangat tepat, walaupun dengan pergerakan harga emas yang terus mengalami kenaikan, karena memang akan tren emas sendiri masih akan positif terus, ya kan, dan akan mengalami kenaikan terus, ya kan. Maka prediksi saya secara fisik memang emas akan terus mengalami kenaikan hingga di angka menembus 2 juta sampai 2,5 juta per gram untuk secara fisiknya Mbak Dela. Dan ini menjadi salah satu juga alternatif untuk kita berinvestasi. Seperti tadi dibilang, tentunya kita harus juga melihat tujuan-tujuan daripada kita membeli produk emas ini. Tentunya kita harus juga melihat daripada tempat kita melakukan transaksi untuk emas sendiri. Tentunya harus di bagian ataupun bisa dikategorikan di tempat yang sudah teregulasi dan legal memang Mbak Dela. Dan ini memang kayak saya bilang memang momentum yang tepat. Sebenarnya harusnya bukan dari mulai saat ini, malah harus dari kemarin-kemarin. Sebenarnya memang emas sudah sangat-sangat menjanjikan sebelumnya Mbak Dela. Dan memang akan terus menjadi tren positif untuk di bidang komoditi emas sendiri. Dari zaman dulu sampai sekarang memang emas positif terus. Cuma memang ada sedikit penurunan ataupun koreksi, tapi secara jangka panjang emas adalah sebagai alternatif lindung nilai atau safe haven yang paling menjanjikan daripada bidang investasi lainnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Mas Julio Rizwan, analis gold market. Dan karena lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Rahmania MSI, Mas Julio Rizwan juga yang sudah memberikan edukasi dan pesan juga kepada pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini tentang fenomena berburu emas. Insya Allah Bu Rahmania, di lain waktu kesempatan kita berbincang lagi Bu Rahmania ya, dengan tema lainnya Bu Rahmania. Mas Julio terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Dan itulah tadi bersama kedua narasumber kita, di dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Patah Palembang, ada Ibu Rahmania MSI, bersama analis gold market Bapak Kadek Julio Rizwan Saputra yang sudah memberikan edukasi untuk pagi hari ini di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.